Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana katanya anak-anak? Baik. Sudah berdoa belum? Belum. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Duduk siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Wiwin, kenapa Wiwin? Tidur. Siangan. Loh, udah disamperin. Gak mau bangun. Yang lain? Sudah, cuma Wiwin. Oke. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Kemarin mempelajari tentang Sunan Kudus. Oke, Sunan Kudus. Ada yang tahu? Masih ingat nggak Sunan Kudus berdakwah di mana? Berdakwah di daerah Kudus, Jawa Tengah. Iya, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ada yang tahu Sunan Gunung Jati berdakwah di mana? Di Jawa Barat, betul. Lebih tepatnya di Cirebon. Sekarang tulis dulu ya. Ada pepatah mengatakan ilmu itu ibarat hewan buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Jadi kalau misalkan lupa dibaca jadi ingat lagi. Gitu. Tulis dulu ya.
Oke, ditulis dulu ya. Sudah? Oke, baik, Bapak terangkan ya. Sunan Gunung Jati, mulai dari kelahiran. Jawa Barat dahulu dikuasai oleh satu kerajaan besar yang dinamakan Pajajaran. Kerajaan apa? Pajajaran, yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi mendengar adanya agama baru, yaitu agama Islam, yang berkembang di daerah Karawang, di pesantren yang dipimpin oleh Syekh Kuro. Maka datanglah Prabu Siliwangi ke pesantren tersebut. Pada waktu itu murid Syekh Kuro yang bernama Nyai Subang Larang sedang mengaji. Pada waktu itu Prabu Siliwangi
tertarik pada kecantikan dan suara Nyai Subang Larang. Ringkas cerita, keduanya menikah dan Nyai Subang Larang diboyong ke istana Pajajaran. Ringkas cerita lagi, lahirlah 3 orang putra putri Prabu Siliwangi. Yang pertama Raden Kian Santang, yang kedua Nyimas Subang Larang, dan yang ketiga Pangeran Cakrabuana atau yang disebut, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Robi, ada yang tahu? Tiga ya. Satu Raden Kian Santang, dua Raden Walang Sungsang, yang ketiga Nyimas Subang Larang. Ringkas cerita lagi, karena adanya gejolak di kerajaan Pajajaran, maka ketiga putra putri tersebut mengembara mencari guru. Yang pertama Raden Kian Santang pergi ke Garut, yang kedua Raden Walang Sungsang dan Nyimas Subang Larang ke daerah Cirebon, ke daerah Gunung Jati, berguru kepada Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kahfi. Nah, atas perintah gurunya, kedua murid tersebut pergi ke Mekah untuk beribadah haji. Nah, kemudian Subang Larang bertemu dengan Raja Mesir yang bernama Syarif Abdullah Ad-Nabhan, yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita lagi, keduanya menikah dan mempunyai 2 putra. Yang pertama Syarif Hidayatullah, dan yang kedua Syarif Nurullah. Nah, di kemudian hari Syarif Hidayatullah lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Lahir tahun 1448 Masehi di Mesir. Nah, kemudian tahun 1470 Syarif Hidayatullah menuntut ilmu dan berdakwah. Menuntut ilmunya kemana? Ke Mekah, ke Campa, ke Samudra Pasai, dan lain-lain. Terus Sunan Gunung Jati melakukan pengembaraan dakwahnya dan tibalah di daerah kakeknya, di daerah Cirebon, di Nusantara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya kurang semangat ya. Tepuk semangat dulu. Norin, Pipin. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Semangat belum? Dilanjutkan dengan perkembangan Cirebon. Setelah berdakwah di daerah Cirebon, Sunan Gunung Jati akhirnya diwarisi kerajaan kecil. Belum besar dulu, masih di daerah Cirebon,
yaitu Keraton Pakumwati, yang didirikan uangnya yaitu Pangeran Walangsungsang. Terus semakin berkembang dalam dakwahnya, jadilah Cirebon menjadi Kesultanan Islam pertama di Jawa Barat. Ditandai dengan berhentinya mengirim upeti ke daerah ke Kerajaan Pajajaran. Terus di tahun 1522 Portugis, ada yang tahu Portugis? Portugis itu bangsa Eropa yang datang menjajah dengan slogan 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold yaitu mencari kekayaan, Gospel mencari atau menyebarkan agama Kristen, dan glory adalah mencari kekayaan, yaitu rempah-rempah yang banyak di Nusantara. Jadi Sunan Gunung Jati memimpin pertempuran melawan Portugis yang dibantu oleh seorang pemuda dari Samudra Pasai. Samudra Pasai itu daerah mana? Ada yang tahu? Sekarang wilayah Aceh. Ada seorang pemuda dari Samudra Pasai yang bernama Fathahilah, utusan dari kerajaan Samudra Pasai yang membantu Cirebon dalam melawan penjajahan dari Portugis. Di tahun 1526 sampai 1527 terjadi pertempuran di daerah Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu dulunya Jakarta. Pada pertempuran tersebut dimenangkan oleh Fathahilah, dan Sunda Kelapa diganti namanya dengan Jayakarta. Sekarang diubah menjadi Jakarta. Nah, di tahun 1522 karena usianya sudah lanjut, ya sudah sepuh, Sunan Gunung Jati hanya berfokus pada dakwah atau menyebarkan agama Islam, tepatnya di daerah Astana Gunung Jati. Terus di tahun 1568 Sunan Gunung Jati wafat pada usia 120 tahun. Usianya sudah lanjut ya. Jadi Kesultanan Cirebon digantikan dari Sunan Gunung Jati ke cicitnya, karena anaknya sudah pada wafat ya. Sunan Gunung Jati usianya lanjut, anaknya sudah pada wafat, cucunya juga diganti oleh cicitnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Mari barangkali mau bertanya. Cukup ya, sudah pada paham. Jadi kita lanjutkan dengan diskusi. Kita bagi dua kelompok ya. Dua kelompok, tinggal ada harapan saja. Diskusinya tentang teladan Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Silahkan berhadapan-hadapan, tinggal digeser aja kursinya ya, yang depan harus ke belakang. Bapak kasih waktu 10 menit.
Sudah selesai? Oke. Oke. Ada sini lagi ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang maju ke depan. Teladan Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. 1. Berdakwah dengan santun. 2. Yaitu menuntun ilmu, sabaran hingga sabar dan gigi dalam berdakwah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Marin. Silakan kelompok 2. Teladan Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. 1. Menghormati budaya dan adab setempat. 2. Menjadi pemimpin yang bijaksana. 3. Menjalin persatuan dan kerjasama. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, tibalah kita di akhir pelajaran hari ini. Jadi ringkasannya yaitu Sunan Gunung Jati dari masa muda sampai di akhir hayatnya diprioritaskan untuk menuntut ilmu dan berdakwah. Poin pentingnya yaitu dakwah Sunan Gunung Jati adalah dengan santun, tidak dengan kekerasan atau apa ya zaman sekarang. Nah, ada yang tahu nggak kenapa Wali Songo di Jawa Barat cuma 1? Nah, kalau di Jawa Tengah kan banyak, atau Jawa Timur juga banyak. Nah, karena Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Dalam Prabu Siliwangi yaitu raja yang menguasai seluruh Jawa Barat. Jadi kalau orang Cirebon bilang dia kan genteteng. Oke, ada pertanyaan? Iya. Yang meneruskan adalah cicitnya. Ya, Panembahan Girilaya. Ada yang lain yang mau bertanya? Oke, cukup ya. Terima kasih. Silakan pimpin doa